Pemirsa masih bersama kami di Presisi Utama. Timnas Indonesia sementara berada di posisi 4 grup C usai permainan imbang 0-0 melawan Australia. Di sisi lain, Arab Saudi berada di puncak klasemen berkat kemenangan atas Cina dengan skor 2-1. Dan kali ini kita telah terhubung dengan mantan pemain sekaligus mantan pelatih Timnas Indonesia Muhammad Zain Al-Hadad tentang peluang Indonesia tampil di Piala Dunia. Selamat sore Bang Al-Hadad. Ya, selamat sore. Baik Bang, bagaimana peluang Timnas Indonesia di grup C menuju Piala Dunia 2026, Bang? Ya, menurut saya pertama-tama kita harus apresiasi dulu ketika dapat 1 poin di Arab Saudi ya. Tentu peluang untuk lolos di putaran ketiga ini masih terbuka lebar dengan catatan kerja keras, dengan catatan di sisa pertandingan-pertandingan berikutnya harus bisa memenangkan pertandingan. Karena bagaimanapun untuk lolos memang sekali lagi saya katakan kerja keras. Dan itu ada peluangnya. Ada peluangnya. Kita bisa dapat 1 poin di Arab Saudi. Kemarin di Jakarta, harapan kita tentu harapan masyarakat memenangkan pertandingan. Tapi 1 poin sudah cukup lumayan. Karena memang lawan-lawannya adalah lawan-lawan tangguh di Asia. Dan motivasi dari para pemain cukup tinggi. Mungkin di situ ada manajer yang jago memberi motivasi, Pak Marji saya kenal betul ya. Hanya untuk memenangkan pertandingan memang harus ada gol. Jadi menurut saya lini depan ya perlu dipertajam. Seorang striker harus pintar melepaskan diri dan bisa mencetak gol. Jadi menurut saya peluang masih terbuka. Saya rasa itu. Baik Bang, dari 2 penampilan Timnas, bagaimana menurut Anda? Ya, saya melihat ketika bermain di Arab Saudi ya mendapatkan 1 poin, saya rasa cukup lumayan ya. Hanya ketika kita main di kandang yang seharusnya peluang itu bisa dimanfaatkan 3 poin, ini belum tercapai. Kenapa? Karena saya masih melihat ya lini depan kita belum tajam. Saya melihat di 20 menit 5 awal cukup bagus. Tapi setelah itu permainan dikuasai oleh Australia. Untung lini pertahanan kita cukup bagus. Jadi menurut saya perlu ditingkatkan lagi kerjasama, finishing, dan tentu ketajaman-ketajaman pemain depan. Pemain depan bisa tajam kalau mendapat support dari lini kedua. Jadi kerjasama second line, midfield, dan striker harus lebih ditingkatkan. Saya rasa seperti itu. Baik Bang, apa yang dapat dipertahankan dan dirubah dalam strategi selanjutnya agar dapat lolos ke putaran Piala Dunia, Bang? Ya, kalau saya melihat ya semangatnya sudah cukup bagus, tapi perlu ditingkatkan lagi mengingat ya lawan-lawan ini cukup tangguh. Tapi strategi apa? Tentu pelatih yang lebih tahu. Tapi saya hanya memberikan saran aja karena kebetulan saya pemain depan, pertajam lini depan. Pertajam lini depan. Harus bisa bikin gol pemain depan. Memang sepak bola modern tidak semua striker harus bikin gol. Tapi minimal pemain depan harus bikin gol. Tapi striker juga ada peluang harus bisa memanfaatkan dan membuat gol. Karena striker harus pintar. Sepak bola modern tidak ada seorang striker diberikan bebas. Nggak mungkin semua dengan tight marking. Nah, di sini harus diajarkan bagaimana seorang striker melepaskan diri dari penjagaan lawan dan sekaligus mencetak gol. Kalau dia tidak mencetak gol, minimal dia menjadi penyebab gol. Tapi minimal dia harus bisa melepaskan diri dari tight marking lawan. Harus banyak bergerak, harus rajin dan berani. Saya rasa seperti itu. Baik Bang, beberapa strategi lawan nampak berusaha memancing emosi pemain Timnas. Lalu bagaimana menurut Anda? Nah, itu memang salah satu strategi. Kadang-kadang ada sebuah tim itu menggunakan strategi itu dengan memancing supaya lawan bermain emosi ya. Kita sudah harus tenang. Kita harus siap menghadapi taktik strategi apapun. Kalau kita dipancing,
dengan permainan seperti itu kita tidak boleh emosi. Tapi seorang pemain harus berani. Berani artinya dia berani menghadapi permainan pressing, berani menghadapi permainan keras, tapi tidak emosional. Karena kalau emosional itu sangat merugikan tim. Contoh, dia ditebas atau dia dipancing emosinya, dia memukul. Nah, maka akan terkena kartu merah. Seorang pemain yang berani bukan seperti itu. Seorang pemain yang berani adalah ketika dia dihajar, dia datang lagi. Dan lewati lagi, dihajar lagi, datang lagi. Tapi tidak dengan memukul. Jadi harus tenang, sabar, tidak emosional. Saya rasa seperti itu. Baik Bang, lalu apa pesan kepada pemain Timnas Indonesia agar berupaya keras menggapai asa ke Piala Dunia 2026 serta imbauan kepada supporter untuk mendukung Timnas dan tidak membuat ulah di stadion yang dapat merugikan Timnas Indonesia? Ya, untuk pemain Timnas tidak ada kata lain. Yang pertama, kerja keras. Kerja keras dari semua lini, baik penjaga gawang, lini defending, lini midfield, dan lini attacking. Harus bekerja keras, saling membantu, saling mensupport, dan manfaatkan peluang-peluang yang ada. Kalau untuk supporter, saya acungi jempol. Kita adalah supporter yang terbaik. Saya tahu persis, supporter kita luar biasa mendukung timnas kita. Bahkan kemarin di Senayan itu full, itu penonton kita. Tapi tetap harus tenang, jangan sampai membuat kekacauan kalau keinginannya belum tercapai. Tapi secara umum supporter kita sangat luar biasa. Kita harus acungi jempol. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Bang Azail Al-Hadad atas laporan Anda dan salam presisi. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dua pria berinisial IR dan ARP ditangkap jajaran Satres Narkoba Polres Padanggelan. Keduanya ditangkap setelah menjual narkotika jenis sabu. Dua pelaku yang saat ini ada di belakang kita. Kasat Narkoba Polres Pandeglang AKP Ilman Robiana mengatakan keduanya ditangkap di Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Dari kedua pelaku, polisi berhasil menyita 16 paket sabu dengan berat 3,58 gram. Ilman menjelaskan kedua pelaku tersebut mengaku mendapatkan barang haram itu dari media sosial Instagram. Kedua pelaku kemudian menjual kembali barang haram tersebut melalui Instagram. Dalam proses penjualan, pelaku menggunakan satu akun palsu dalam melaksanakan transaksi penjualan. Adapun modusnya dari mereka dalam penjualan itu narkotika jenis sabu-sabu, yang mana dia membeli sabu-sabu ini di lewat medsos, kemudian dia ngambil di wilayah Serang dalam bentuk gram-graman. Contohnya dia ngambil dia 10 gram, kemudian dia ambil, lalu dibikin paket-paketan, paket-paket kecil. Nah, paket kecil seperti ini, kemudian ini dibungkus di dalam sedotan minuman. Dia lalu dititipkan di suatu tempat. Nah, dengan dititipkan itu dia foto. Nah, nanti pasiennya, si pengguna ini, dia membeli lewat medsos juga, baru ditunjukkan map di titik tadi tersebut. Pemirsa, polisi meringkus sindikat curanmor antar kota di Jawa Barat dan beranggotakan 4 orang. Sindikat ini sudah beraksi di 22 TKP di Cianjur. Kapolres Cianjur AKBP Rohman Yongki Dilahta mengatakan kasus ini terungkap usai dalam beberapa waktu terakhir. Pihaknya menerima banyak laporan terkait maraknya aksi pencurian sepeda motor. Menurut Kapolres, para pelaku yang beraksi di 22 lokasi berbeda itu mencuri sepeda motor dengan berbagai modus. Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto mengatakan sepeda motor hasil curian tersebut dijual pelaku ke berbagai daerah di Jawa Barat.
Barat. Atas perbuatannya, 3 pelaku dijerat pasal 363 ayat 2 KUHP. Sementara 1 pelaku lainnya yang merupakan sebagai penadah terjerat pasal 480 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 tahun penjara. Sedangkan 1 pelaku terancam 4 tahun penjara. Pemirsa, Polda Sumsel menggelar konferensi pers tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan, serta memastikan proses hukum terhadap 3 anak bawah umur yang terlibat pembunuhan dan pemerkosaan terhadap siswi SMP terus berjalan. Dan mengapa tidak kemudian Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto menegaskan asumsi bahwa para pelaku di bawah umur akan mengesampingkan proses hukum tidaklah benar. Kabid Humas menjelaskan sebagaimana pasal 32 UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, penahanan dapat dilakukan dengan syarat umur anak 14 tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih. Kemudian dalam pasal 69 bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan. Sementara ini ketiga ABH serahkan Polrestabes Palembang itu sedang menjalani proses observasi. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.